Halo TOEFL takers, kita berjumpa lagi di seri ini, di seri berikutnya dari Reading Comprehension. Dan kali ini kita akan kelanjutan dari video sebelumnya, tetap masih di Reading Comprehension pada unit 5, tapi kali ini part 3 dan kita fokus kepada bagian berikutnya, skill ke-6, Comprehension Question, pertanyaan pengertian atau comprehending. Nah, untuk pertanyaan model ini itu sering sekali munculkan dalam berbagai pertanyaan dalam pembelajaran bahasa, dan TOEFL juga mengadopsi salah satu di antaranya. Nah, bagaimana reading comprehension untuk comprehension question ini? Pertama, fokusnya adalah menguji pemahaman tentang informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Nah, kalau beberapa pendapat mengatakan bahwa ini adalah model soal yang dalam tanda kutip biasa. Biasa artinya dia sering menanyakan definisi. Contohnya, what is CFC? Dia menanyakan definisi. Nah, ini sedikit agak membingungkan kalau kita tidak hati-hati untuk bagian model reading 5 inference questions. Model pertanyaannya bisa saja sama, tetapi nanti opsinya yang akan berbeda. Pada inference questions yang di video sebelumnya, opsinya tidak akan sama dengan data yang ada dalam teks, melainkan sinonim. Sementara untuk comprehension question biasanya ada. Ciri utama dari comprehension questions biasanya adalah menanyakan definisi. Oke, kita langsung ke strateginya. Yang pertama, scan kata kuncinya. Ini biasa. Untuk soalnya dan scan opsinya nomor 2. Yang ketiga, cari kata kunci dalam teks. Jangan lupa gunakan scanning. Dan keempat, cari kata yang sama atau sinonim. Tetap seperti biasa dan cocokkan. Jadi tekniknya relatif sama dengan reading model 5 inference questions. Hanya saja inference question itu tidak dinyatakan secara langsung, tetapi reading model 6 comprehension question biasanya bisa terlihat dengan mudah. Kita lanjutkan. Petunjuk yang sering digunakan adalah bahwa dia sering menggunakan definisi. Dan yang kedua, mempertanyakan data yang tersurat atau eksplisit. Kemudian tetap menggunakan sinonim jika diperlukan, dan kita harus mencocokkan dengan opsi yang disediakan. Selalu seperti itu. Dan jawaban akan selalu seputar opsi. Jadi lebih kurang sama dengan model yang sebelumnya inference questions. Kita lihat contohnya. Tetap kita baca untuk topik. Instructors at American colleges and universities have many different teaching methods. Kemudian, the atmosphere in some classrooms is very formal. Kemudian, at most American colleges and universities, libraries and learning centers are available to students. Ke belakang kita lanjut. Some schools have swimming pools and tennis courts. Most have snack bars or cafeterias. Kita lanjutkan bagaimana contoh soalnya. Contoh soalnya, according to the text, what are varied? Kata kuncinya varied in American universities and colleges. Apakah teaching technique, the facilities, grading system, atau syllabuses? Kita lihat tadi di dalam pembahasannya, di dalam teksnya, ada di awalnya dikatakan different. American universities and colleges have different technique, teaching technique, different teaching technique. Jadi different teaching technique sama dengan varied. Karena dia different ya, maka itu jawabannya adalah alpha. Kemudian contoh kedua, what are the examples of facilities for recreation in the text? Jadi dia kata kuncinya adalah examples facilities for recreation. Kemudian di opsinya ada libraries and study centers, mohon diingat. Swimming pools and libraries, ada irisan. Cafeterias and libraries, oke, ada irisan juga. Dan swimming pools and cafeterias, ada juga irisan. Nah, kalau kita kembali ke teks, kita akan cari di sana masing-masing di antaranya. Ingat, kata kuncinya adalah facilities for recreation. Oke, setelah kita scan tadi, di paragraf 3 yang dibicarakan tentang facilities, berarti kita fokus ke paragraf ketiga. Kita mulai.
At most American colleges and universities, libraries and learning centers are available to students. Ada kata libraries dan ada kata learning centers. Tadi kata kuncinya ada di sana. They can often use typewriters, tape recorders, video machines, and computers. They can buy books, notebooks, and other things at campus stores. There are also services available to students. They can get advice on their problems from counselors and individual help with their classes from tutors. In addition to facilities and services for study, stop. Ada facilities for study. Berarti tadi yang kita sebut sebelumnya tergolong dalam fasilitas untuk study. Yang kita temukan adalah fasilitas untuk recreation. Lanjutkan. In addition to facilities and services for study, colleges and universities usually offer facilities for recreation. Oke, berarti yang kita sebutkan sebelumnya tadi ada libraries, ada learning centers, ada typewriters, tape recorder, video machines, dan komputer. Kemudian ada books, ada campus stores, itu masih tergolong dalam facilities for study. Sekarang kita lihat facilities for recreation. Lanjutkan kalimat terakhir. Some schools have swimming pool and tennis courts. Most have snack bars and cafeterias. Berarti yang facilities untuk recreation adalah swimming pool, tennis courts, snack bars, dan cafeteria. Nah, berarti kita kembali ke soal kita tadi. Maka jawaban untuk ini jelas adalah delta. Ada di baris 12 sampai 14. Oke, itu dia. Kita lanjutkan. Untuk contoh yang ketiga, according to the author, what is the function of computers in the study centers for students? Tadi kita bahas. Nah, sudah kita baca tadi, for playing games, jelas tidak dinyatakan. To support their education, betul. Mungkin to promote their interest ini artinya minat, bakat. Atau as the recreation media. Jadi A dan D, alpha, delta, sudah pasti tidak ada. Karena kita tahu bahwa tadi komputer dan seterusnya adalah facilities for study. Maka jawabannya adalah B. To support their education yang sinonim dengan study. Oke. Demikian untuk bagian yang ini. Silakan diterapkan triknya dalam exercise dan kuis berikutnya nanti. Sampai jumpa di seri berikutnya untuk skill berikutnya.